Salam sejahtera, semoga kita semua selalu diberi kesehatan serta kebahagiaan. Dalam video kali ini saya ingin memberikan pendapat pribadi saya terkait delik aduan dengan delik biasa dalam perspektif hukum pidana. Memahami delik aduan dan delik biasa dalam perkara pidana, biasanya suatu proses perkara dilakukan berdasarkan pada deliknya. Ada dua jenis delik yang biasanya digunakan, yakni delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses dengan pengaduan. Delik aduan dalam pandangan para ahli dalam ilmu hukum pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik aduan absolut. Delik aduan absolut ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari korban, seperti yang diatur dalam pasal 284 tentang perzinahan, 287 tentang pemerkosaan anak, 293 tentang pencabulan. Kemudian pasal 310 tentang pencemaran nama baik. Kemudian pasal 332 tentang pelarian wanita di bawah umur. Kemudian pasal 369 tentang pengancaman dan lain-lain. Kemudian yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini biasanya tidak memerlukan pengaduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh pihak yang ditentukan, seperti yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Seperti contoh misal, ada orang ngopi di teras rumah, kemudian HP ditaruh di meja, kemudian orang tersebut masuk ke rumah, mungkin mau mengambil cemilan. Setelah dia keluar, tiba-tiba HP yang ditaruh di meja tersebut hilang. Kemudian laporlah si pemilik HP ke kepolisian dengan pasal 362 tentang pencurian biasa. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, ternyata pencurinya adalah anaknya pelapor sendiri, dalam arti masih keluarga, yang dimana niat mencuri tersebut dijual untuk mungkin kepentingan pribadi. Maka pasal 362 tersebut tidak berlaku atau tidak bisa diterapkan, tetapi pelaku tersebut bisa dijerat dengan pasal lain, yaitu pasal 367 KUHP. Sehingga yang semula delik biasa menjadi delik aduan relatif dikarenakan masih keluarga. Itulah contoh perbedaan delik aduan absolut dengan delik aduan relatif. Kemudian delik biasa. Delik biasa ini berbeda dengan delik aduan yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari korban. Sedangkan delik biasa atau delik yang bukan delik aduan adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Contoh dari delik biasa antara lain delik pembunuhan pasal 338, pencurian pasal 362 atau 363 atau 365, penggelapan pasal 372, penipuan pasal 378 dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait delik aduan dengan delik biasa. Semoga kita semua bisa bersama-sama belajar hukum untuk nantinya dapat mengatasi permasalahan secara mandiri, bisa berguna bagi diri sendiri maupun keluarga. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.